Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Riri Fadlur Rahman, NPM 0120. Di sini saya akan mau menjelaskan apa itu tentang government. Governance diartikan sebagai mekanisme, praktek, dan tata cara pemerintah dan warga mengatur sumber daya serta memecahkan masalah-masalah publik. Melalui e-government, menerapkan e-government memberikan dampak positif bagi masyarakat sebagai menggunakan layanan, begitu juga pemerintah selaku memberikan layanan. Masyarakat juga dapat mengakses informasi dan menerima laporan kinerja pemerintah secara aktual dan transparan. Lalu sistem e-government dapat menekan pengguna biaya dengan teknologi online. Tentunya pekerjaan akan lebih efisien secara biaya dan waktu. Informasi dapat disebarluaskan kepada publik secara terbuka atau transparan. Lalu di sini ada perbedaan tentang e-government dan e-government. Yang dimaksud dengan e-government adalah penerapan TIK dalam operasi pemerintah sebagai alat untuk membuat pemerintah menjadi lebih baik. Sedangkan e-governance di sisi lain menyiratkan pengguna TIK dalam transformasikan dan mendukung fungsi dan struktur sistem. Sementara e-government adalah sebuah sistem, sedangkan e-governance adalah sebuah fungsi. Lalu di sini ada manfaat. Menurut Kumar menyatakan beberapa manfaat e-government antara lain: 1. Memungkinkan warga negara untuk berpartisipasi dalam pembuatan keputusan. 2. Penghematan biaya yang signifikan bagi pemerintah maupun publik. 3. Meningkatkan transparansi dalam banyak hal termasuk biaya untuk mendapatkan sebuah layanan. 4. Mengurangi tingkat aktivitas korupsi dalam pemberian layanan. Manfaat ini bisa merupakan konsekuensi dari poin yang kelima, internet, kemampuan e-government untuk memberikan pelayanan khusus secara individual yang akan berujung kepada keputusan individu tersebut. Yang keenam, adanya ketersediaan pelayanan yang berkelanjutan, penghematan waktu dalam pemberian tanggapan kepada publik, dan pengurangan tingkat kesalahan. Lalu ada tujuan utama e-government adalah menerapkan pemerintah dalam posisi yang paling efisien dan sebagai bentuk dengan kenyamanan sebaik mungkin dari sudut pandang masyarakat. Strategi pengembangan e-government berdasarkan sifat transaksi, informasi, dan pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah daerah melalui jaringan informasi. Pengembangan e-government dapat dilakukan melalui 4 tingkatan, yaitu tingkatan pertama, persiapan. Pembuatan situs web sebagai media informasi dan komunikasi pada setiap lembaga. Lalu sosialisasi situs web untuk internal dan publik. Lalu ada tingkatan 2, yaitu pematangan. Pembuatan situs web informasi publik yang bersifat interaktif, pembuatan antarmuka keterhubungan dengan lembaga lain. Lalu tingkatan ketiga, pemantapan. Pembuatan situs web yang bersifat transaksi pelayanan publik. Lalu yang terakhir tingkatan 4, pemanfaatan. Pembuatan aplikasi untuk pelayanan yang bersifat government to government atau G2G, government to business atau G2B, lalu government to consumer G2C. Kemajuan teknologi dan pemahaman masyarakat akan pelayanan publik semakin meningkat. Saat ini masyarakat semakin menuntut lebih atas pelayanan yang diberikan dan senantiasa mengawasi, meluruskan, dan mendorong laju pemerintah. Pemerintah telah mengecarkan prinsip digital melayani dalam memberikan pelayanan publik. Hal ini menjadi penting karena digital menjadi tuntutan yang akan mampu mendekatkan diri dengan masyarakat. Namun demikian, perlu dioptimalisasi penerapan DILAN. Ini karena hakikat transformasi digital tidak hanya merubah layanan biasa menjadi online atau dengan membangun aplikasi. Transformasi digital lebih luas dari hanya merubah layanan menjadi online, namun bagaimana mengintegrasi seluruh area layanan sehingga menghasilkan perubahan proses bisnis dan mampu menciptakan nilai yang memberikan kepuasan kepada pengguna layanan. United National melalui e-government survey 2020 telah merilis tingkat adopsi sistem e-government yang dilakukan di berbagai negara. Dalam laporan tersebut, Indonesia masuk dalam jajaran dengan tingkat implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik pada
peringkat ke-8 dari 193 negara. Hal ini menunjukkan bahwa digitalisasi dalam memberikan pelayanan masih perlu untuk lebih ditingkatkan dan menjadi hal yang penting. Implementasi sistem pemerintah berbasis elektronik telah menjadi perhatian seluruh negara. Indonesia juga masih tertinggal apabila dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya. Indeks XPBE ini diukur dengan memperhatikan beberapa komponen yang dicangkup dan kualitas layanan pemerintah digital, status perkembangan infrastruktur digital dan kecapakan sumber daya manusia dan mengoperasikan layanan e-government. Pemerintahan dibentuk antara lain untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini bermakna bahwa negara berkewajiban memenuhi kebutuhan setiap warga negara melalui suatu sistem pemerintah yang mendukung terciptanya penyelenggaraan pelayanan publik yang prima dan rangka memenuhi kebutuhan dasar hak sipil setiap warga negara atas barang publik, jasa publik, dan pelayanan administratif. Harapan akan pelayanan publik yang diharapkan oleh masyarakat adalah pelayanan yang murah, pelayanan bermutu, dan pelayanan yang transparan. Karena ini pelayanan publik harus didukung dengan SDM unggul yang mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Pemerintah dituntut tanggapan atas harapan masyarakat dan tanggapan global yang terpicu oleh perubahan dan kemajuan terutama di bidang teknologi. Dunia telah berubah di mana aktivitas dilakukan dengan memanfaatkan teknologi digital. Masyarakat semakin lama semakin smart dan semakin well informed, sehingga masyarakat ada kecenderungan menuntut lebih atas layanan publik. Selain itu, saat ini perubahan berjalan dengan begitu cepat dan bertubi-tubi sehingga layanan yang dulu dibangga-banggakan bisa jadi sekarang sudah dianggap usaha atau sudah ketinggalan zaman. Pemerintah dituntut juga untuk memberikan layanan berbasis teknologi informasi dengan perbaikan proses bisnis sehingga layanan akan lebih cepat, mudah, dan murah sehingga tetap memperhatikan transformasi dan akuntabilitas. Paling kita akan 4 hal yang perlu dilakukan dalam memberikan pelayanan publik di era digital, yaitu pertama, melakukan identifikasi kembali proses bisnis yang relevan sehingga bertujuan utama pemerintah sehingga digitalisasi dibarengi dengan perubahan proses bisnisnya. Terdapat dampak positif dan dampak negatif dari digital governance dan dampaknya terhadap kinerja organisasi. Dampak positifnya yaitu pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Informasi telah disediakan dan bisa diakses selama 24 jam setiap hari tanpa harus menunggu dibuka kantor. 2. Informasi dapat diakses di mana saja seperti dari kantor maupun di rumah. 3. Meningkatkan hubungan antar pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat umum mengenai keterbukaan atau transparansi. 4. Pemberdayaan masyarakat melalui informasi yang mudah diperoleh. 5. Jadi dalam hal ini ketika menjadi hal seperti pengadu oleh masyarakat dapat dengan mudah didengar oleh pemerintah. Dalam hal ini, government yang telah diterapkan sudah menunjukkan bahwasanya sangat membantu dalam menjawab persoalan yang sedang dihadapi pemerintah. Lalu ada dampak negatif. Semakin bebasnya masyarakat mengakses situs pemerintah akan memudahkan terjadinya cybercrime. Lalu dari biaya, walaupun politik dalam pemerintah menggunakan IT lebih meminimalkan biaya, tetapi dalam penyusunan infrastruktur pembutuhan biaya yang cukup besar. Ketiga, jangkauan akses harus diakui. Tidak semua orang bisa mengakses internet dengan mudah. Misalkan mereka yang berada di pedalaman akan sulit mengakses internet. Lalu yang keempat, banyak negara yang meragukan berita-berita negara yang diterbitkan oleh negara tersendiri. Kurangnya interaksi atau komunikasi antara admin pemerintah dengan masyarakat karena e-governance dibuat untuk saling berinteraksi antara pemerintah, masyarakat, dan pihak lain berkepentingan. Yang keenam, pelayanan yang diberikan situs pemerintah harus ditunjukkan oleh sistem manajemen dan proses kerja yang efektif karena kesiapan peraturan, prosedur, dan keterbatasan SDM sangat membatasi penetrasi komputerasi dalam sistem pemerintahan.